wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati dan saya cintai anak-anakku peserta Matsama MTS Wati Hasim Warung Asem. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara Matsama melalui daring. Hari ini adalah hari yang kedua. Mudah-mudahan kita semua di bawah lindungan Allah SWT terbebas dari semua bahaya. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai terlebih dahulu. Yang kemarin kalau saya bilang salam madrasah, maka kalian akan menjawab madrasah mandiri berprestasi. Kita coba. Salam madrasah. Madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Salam madrasah. Madrasah mandiri berprestasi. Terima kasih. Untuk hari ini mari kita sebelumnya kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Matsama di hari kedua ini nanti kita mendapat kelancaran baik jaringan maupun kita semuanya. Ala diniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk materi pertama pada pagi hari ini adalah materi tentang kurikulum madrasah, yaitu kurikulum yang akan dilaksanakan di MTS Wati Hasim Warung Asem yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Khairuddin. Beliau adalah selaku wakil kurikulum di MTS Wati Hasim. Namun sebelumnya silakan yang belum on suruh online dulu dan ikuti kegiatan bersama pada pagi hari ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa di chat lewat FB ini yang nanti akan dijawab langsung ataupun di kemudian hari oleh Bapak Khairuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU, serta peserta Matsama masa ta'aruf siswa madrasah MTS Wati Hasim Warung Asem tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan
berupa kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun pelajaran 2021-2022 tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaat dan barokahnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pak Khairuddin SPD. Di sini selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Untuk kegiatan Matsama hari yang kedua ini, di jam pertama akan kami sampaikan terkait dengan materi kurikulum madrasah. Yang pertama, sebelumnya kami ucapkan selamat pada anak-anak semua yang sudah diterima di MTS Wahid Hasyim Warung Asem tahun pelajaran 2021-2022. Untuk hari ini seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan, materi tentang kurikulum madrasah. Terkait dengan kurikulum, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan maupun materi pembelajaran dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Maka di sini kurikulum sangat penting sekali bagi suatu satuan pendidikan. Lah kemudian tujuan dari kurikulum itu apa? Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan madrasah kelak. Itu pengertian maupun tujuan dari kurikulum itu sendiri. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang struktur kurikulum atau mata pelajaran yang ada di MTS Wahid Hasyim Warung Asem. Untuk struktur kurikulum ini ada kelompok mata pelajaran A atau kelompok A mencakup yang pertama pendidikan agama Islam. Ini yang membedakan di SMP dan di MTS. Untuk pendidikan agama, terkait dengan agama Islam ini ada yang pertama yaitu Al-Quran Hadis. Kemudian ada akidah akhlak, ada mapel fikih, ada sejarah kebudayaan Islam atau SKI, dan ditambah yaitu bahasa Arab. Itu nanti terkait dengan pendidikan agama Islam. Ya, mungkin yang dari SD akan sedikit kaget karena di SD kan hanya adanya pendidikan agama. Tetapi yang dari MI Madrasah Ibtidaiyah mungkin sudah tidak asing dengan mata pelajaran agama Islam yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian selain pendidikan agama Islam yaitu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PPKN. Selain itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut IPA, ilmu pengetahuan sosial IPS, dan bahasa Inggris. Itu untuk mapel atau mata pelajaran kelompok A.
Sedangkan untuk mapel atau mata pelajaran kelompok B, ini yang pertama ada seni budaya atau kesenian, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kemudian yang ketiga yaitu prakarya atau informatika, dan yang terakhir yaitu mulok. Mulok di sini ada dua macam yang diajarkan di MTS Wetasim Morongasem. Mulok yang pertama yaitu terkait dengan mapel ke N1, dan yang kedua yaitu bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Itu untuk mata pelajaran yang nanti akan diajarkan atau disampaikan di MTS Wahid Hasyim Morongasem. Kemudian terkait dengan kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di MTS Wahid Hasyim Morongasem tahun pelajaran 2021-2022, di sini dimulai dari pukul 07 sampai dengan pukul 12 ya, untuk kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yang mana kalau tidak ada pandemi COVID biasanya kegiatan dimulai jam 7.00 dan pulang pukul 13.30 atau setengah 2 siang. Karena adanya pandemi COVID-19 maka untuk waktu dikurangi. Kemudian untuk jam kegiatan belajar mengajar ini perlu diperhatikan. Selama pandemi COVID-19, untuk jam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di MTS Wahid Hasyim Morongasem, yang pertama yaitu hari Senin. Ini ada 9 jam mata pelajaran, dimulai jam 07 sampai dengan 12.00 untuk hari Senin. Jadi untuk hari Senin itu 9 jam pelajaran, pulangnya jam 12 siang. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu ini 8 jam mata pelajaran. 8 jam itu dimulai jam 07 sampai dengan 11.30 ya, jadi selisih 1 jam pelajaran, karena setiap jam pelajaran itu 30 menit. Kemudian yang terakhir hari Jumat, ini hanya 5 jam pelajaran, dimulai jam 07 sampai dengan 10.00. Itu untuk jam kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Kemudian apa lagi yang ada di MTS Wahid Hasyim Morongasem? Di sini juga ada program ekstrakurikuler yang perlu anak-anak ketahui. Program ekstrakurikuler yang ada di MTS Wahid Hasyim Morongasem, yang pertama yaitu ada ekstrakurikuler pramuka, kemudian ekstrakurikuler marching band, ekstrakurikuler pencak silat, kemudian ekstrakurikuler tenis meja, ekstrakurikuler PMR, ekstrakurikuler MTQ, ekstrakurikuler tahfidz, ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja, kemudian ekstrakurikuler KSM atau kompetisi sains madrasah, dan yang terakhir ekstrakurikuler menjahit. Jadi anak-anak sekalian, nanti kalau sudah mulai berangkat tatap muka,
Untuk anak-anak yang memiliki keahlian-keahlian tertentu nanti bisa disalurkan di MTS sesuai dengan program ekstrakurikuler yang ada. Ya, itu sebagai bekal kalian nantinya kalau sudah lulus dari MTS WTSM Warongasem. Nah, kemudian apalagi selain dengan program ekstrakurikuler di MTS WTSM Warongasem ada kegiatan pembiasaan yang sudah dilaksanakan setiap pagi. Kegiatan pembiasaan itu apa saja? Yang pertama, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, anak-anak dan Bapak Ibu guru melaksanakan pembacaan Asmaul Husna. Dilanjutkan membaca Al-Quran bersama-sama. Kemudian melaksanakan sholat duha. Apalagi selain sholat duha juga melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dan untuk kelas 7 ini ada tambahan ya, nanti ada setoran surat hafalan pendek. Ini terbagi 2 semester. Semester 1 yaitu surat An-Nas sampai dengan surat An-Nasr. Anak-anak nanti bisa dilihat di juz amma surat An-Nas sampai dengan surat An-Nasr. Itu nanti bisa dihafalkan dan nantinya kalau sudah tatap muka bisa setoran dengan wali kelas masing-masing. Untuk setoran surat hafalan pendek semester 2 itu surat Al-Kafirun sampai dengan surat Al-Humazah. Ya, jadi nanti tambahan setoran surat hafalan kelas 7 nanti terbagi menjadi semester 1 dan semester 2. Itu kegiatan pembiasaan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim Warongasem. Kemudian bagaimana proses KPM selama pandemi COVID-19? Seperti tadi di depan sedikit sudah saya sampaikan. Untuk proses kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 di MTS Wahid Hasyim Warongasem yaitu menggunakan 2 model, tatap muka dan daring atau online. Untuk 50% siswa tatap muka atau datang ke madrasah dan 50% siswa daring atau online atau belajar dari rumah. Itu proses KPM selama pandemi COVID-19. Tetapi untuk saat ini adanya aturan PPKM darurat yang mana sudah dicanangkan oleh pemerintah sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Maka untuk sementara kegiatan KPM dilaksanakan full daring atau dari rumah. Tetapi untuk ke depan kalau sudah tidak ada PPKM darurat, itu nanti proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 50% tatap muka dan 50% online atau belajar dari rumah. Nah, pola pembelajaran selama pandemi COVID-19 bagaimana? Dari 50% tersebut nantinya setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A atau kelompok 1 dan kelompok B atau kelompok 2 sesuai dengan urutan presensi. Nanti anak-anak bisa melihat kalau sudah ada pembagian kelas. Pembagian kelas tersebut nanti akan di-share di grup kelas yang akan dibentuk oleh wali kelas. Lah nanti
Yang membedakan kelompok A dan kelompok B itu nanti sesuai dengan urutan presensi yang dikirim atau yang di-share di grup WhatsApp oleh wali kelas. Lah kelompok A itu nanti akan melaksanakan KBM tatap muka hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti nanti KBM online atau daringnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu untuk pola pembelajaran selama pandemi COVID-19. Lah kemudian kelompok B-nya bagaimana? Kelompok B KBM tatap muka hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk KBM daringnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu jadi nanti harus dipahami kalau sudah mulai KBM tatap muka dan daring, anak-anak harus bisa mengingat sesuai dengan kelompoknya. Oh, saya kelompok A, berarti saya berangkatnya hari Senin, Rabu, Jumat. Kemudian kalau saya kelompok B, berarti berangkatnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tetapi itu nanti akan digilir atau dirolling setiap minggu sekali. Jadi yang minggu 1 sudah masuknya kelompok A hari Senin, Rabu, Jumat, nanti di minggu kedua kebalikannya. Yang kelompok A masuknya gantian yang hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu dilakukan rolling setiap minggu sekali. Tujuannya apa? Agar nanti anak-anak bisa menerima mata pelajaran dari Bapak Ibu sesuai dengan porsi yang sama. Itu untuk pola pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ada yang ditanyakan mungkin untuk materi tentang kurikulum madrasah? Silahkan untuk anak-anak yang mau bertanya bisa menulis di kolom komentar terkait dengan apa yang sudah Pak Hairudin sampaikan. Barangkali ada yang belum memahami, bisa dibuat pertanyaan. Silahkan, saya kasih waktu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, gantian Pak Hairudin yang akan memberikan pertanyaan pada kalian. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, apakah sudah bisa dipahami? Jangan lupa di masa pandemi ini selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena itu kunci dari tubuh kita agar tetap selalu sehat, terhindar dari COVID-19. Ada yang ditanyakan, silahkan. Saya tunggu. Kalau tidak ada, berarti gantian saya yang menanya tentang apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi sampai akhir. Pertanyaan di sini saya sudah membuat 5 pertanyaan terkait dengan materi tadi yang sudah saya sampaikan. Silahkan nanti bisa ditulis, bisa di buku kertas, kemudian nanti bisa dikumpulkan pada saat kalian sudah berangkat di MTS Waidasim Muarangasem. Silahkan untuk pertanyaannya bisa dicatat ya anak-anak.
Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kamu tahu tentang kurikulum? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu tahu tentang kurikulum? Tadi di depan sudah Pak Hairudin sampaikan. Kemudian sudah ya. Yang kedua, apa tujuan dari kurikulum? Ya, apa tujuan dari kurikulum? Pertanyaan yang ketiga, apa saja mata pelajaran yang diajarkan di MTS Wahid Hasyim Warongasem, ya. Apa saja mata pelajaran yang diajarkan di MTS Wahid Hasyim Warongasem? Yang keempat, dari jam berapa dan sampai jam berapa kegiatan belajar di MTS Wahid Hasyim Warongasem selama pandemi COVID-19. Ya, sekali lagi, dari jam berapa dan sampai jam berapa kegiatan belajar mengajar di MTS Wahid Hasyim Warongasem selama pandemi COVID-19. Yang terakhir, apa saja kegiatan pembiasaan di MTS Wahid Hasyim Warongasem, ya. Apa saja kegiatan pembiasaan di MTS Wahid Hasyim Warongasem? Itu pertanyaan yang saya berikan terkait dengan kurikulum madrasah. Ya, nanti bisa ditulis di kertas, nanti bisa disimpan dulu agar nanti sedikit mengetahui tentang kurikulum yang ada di MTS Wahid Hasyim Warongasem. Mungkin itu yang perlu disampaikan terkait dengan kurikulum atau materi kurikulum madrasah. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mempercayakan putra-putrinya belajar di MTS Wahid Hasyim Warongasem. Yang terakhir, untuk kegiatan matsama ini khususnya terkait dengan materi kurikulum, walaupun proses kegiatan dilaksanakan secara online atau daring, tetapi mudah-mudahan materi yang sudah kami sampaikan sedikit tentang kurikulum madrasah sedikit bisa dipahami atau diketahui anak-anak, sehingga nanti kalau kita sudah bertatap muka di MTS Wahid Hasyim Warongasem sudah sedikit mengetahui tentang kurikulum madrasah. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan materi pada kesempatan hari yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.